Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dulur beriman semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam channel kita semuanya, Ustadz Danu Official Channel, Pak Tung Family Channel, dan juga Hasan Bisri PFC Channel, insya Allah ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini juga membawa hikmah seperti yang kemarin-kemarin. Ada ilmu yang bisa kita petik, ada ilmu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang lebih pandai untuk bersyukur, lebih pandai bersabar, dan lebih pandai menghargai apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dulur beriman semuanya, saat ini itu di Bogor, saya tinggal di Bogor, tapi sudah 2 bulan lebih itu nggak hujan, panas, kering dan sebagainya. Bogor itu. Di Bogor itu, kan Bogor kota hujan ya. Kota hujan dan dingin biasanya. Kota hujan dingin, itu enggak. Tanaman-tanaman itu sampai ya Allah, alhamdulillah kering. Jadi kita harus nyiram pagi, kemudian juga sore kayak begitu Pak Dong. Itu saya belum ngecek, tapi suhu itu luar biasa itu, terasa panas. Malah terjadi pembekuan sehingga ada es itu kan di permukaan itu. Oh iya, ada juga ya itu ya. Nah, itu apakah terlalu panas atau Itu memang fenomena. di sekitar Bekasi juga begitu itu, panas itu sampai hampir 40. Hampir 40. Kemudian di Bogor itu sekitar itu juga lah. Dan di Arab Saudi, kalau dapat info dari guru kita yang kemarin baru pulang haji, mudah-mudahan mabrur semuanya Ustadz ya. Rombongannya itu juga bisa sampai 40 berapa Ustadz? 48, 50, 50 luar biasa. Dan tampaknya pemanasan global itu tidak seperti kemarin-kemarin tahun-tahun yang lalu. Sekarang ini relatif merata. Bahkan kemarin di Hawaii itu ada kejadian yang luar biasa. Soal nanti kita akan bahas juga ya. Dan sekarang kita ditemani oleh guru saya, guru kami dan guru kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu disehatkan. Amin ya Allah. Bisa memberikan pencerahan ilmu kepada kita semuanya. Amin. Untuk kemanfaatan kehidupan kita, sehingga ibadah kita bisa lebih baik. Amin ya Allah. Amin. Di samping saya juga ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Cak Sobri ya, yang ganteng pakai batik lengan panjang ini. Jarang-jarang beliau pakai lengan panjang ini. Luar biasa, biasanya pendek. Agak dipanjangin dikit. Nyetil. Anak muda, funky bener gitu. Cak Sobri mantan produser. Alhamdulillah sekarang memproduseri ini bahan-bahan pakaian. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Amin. Kemudian ada Mas Haji Zai ini, beliau juga insya Allah tambah parlente dengan kemeja lengan panjang, warnanya warna ungu atau marun nih? Waduh, ini bikin SIM nggak bisa nih. Marun, ini warna hati, ini suasana hatinya lagi bagus nih. Nggak tahu apa karena ini jauh dari rumah atau memang tidak dekat dengan istri, nggak tahu. Tapi mudah-mudahan tidak benar semuanya. Itu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas ya, mudah-mudahan sehat selalu Mas ya. Alhamdulillah. Ya Allah Ustadz. Tapi kok di sini dingin Ustadz ya. Mudah-mudahan suasana hati kita dingin terus ya, biar sehat terus ya akhlak kita ya. Diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, gimana nih Ustadz pengalaman haji kemarin, panasnya sejauh mana, dan apakah ini juga dirasakan oleh jamaah-jamaah lain dari daerah-daerah yang juga suhunya sudah panas, misalnya Afrika dan sebagainya. Menurut pengamatan Ustadz gimana nih? Iya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi menurut pengalaman saya yang kemarin, diizinkan oleh Allah Ta'ala itu untuk mengerjakan ibadah haji. Memang di sana betul-betul selain panas selain panas itu penataan atau pengerjaan ibadah haji kemarin itu maut itu apa namanya, kocar kacir agak kurang tertib lah ya. Agak kurang tertib lah ya.
khususnya memang dari teman-teman yang ada di Arabnya sendiri. Oh, di muasasahnya. Di muasasahnya. Bukan Ya. di Indonesia ya. Bukan. Jadi mulai dari ada yang tidak kebagian makan, ada yang bisa 1 hari nggak makan, ada macam-macam lah ya. Ada yang tidur di luar tenda, jadi karena kepenuhan. Walaupun dia itu setahu saya kemarin ceritanya dia bayarnya mahal ya. Ada yang 600, 650 seperti itu mahal, cukup mahal ya. Tapi memang seperti itu. Dan padahal kondisinya kemarin kayak mamanya dalam kondisi tarwiyah atau mabit, kita kan di Mina itu ya. Memang panasnya ampun-ampun di luar ya. Jadi pada saat saya lihat teman-teman yang di tenda itu pasti sangat panas. Memang cerita teman-teman pada cerita seperti itu. Nah, kemudian alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah Ta'ala bukan di tenda. Jadi tenda kami itu gypsum. Jadi tenda kami itu gypsum yang nanti barangkali ada yang bisa dimunculkan gypsum ya di share lah di sini. Jadi gypsum, kemudian AC-nya jelas, AC-nya itu ada 1, 2, 3. Berapa PK kira-kira? Kenapa? Berapa PK satu AC itu? 2 PK. 2 PK. Oh, 2 PK itu. Minim itu 2 PK. Setahu saya 2 PK. Dan itu pintunya tertutup. Jadi pintunya itu memang pintu pintu handle dan biasa. Otomatis ya. Jadi kalau teman-temannya di tenda itu kan pintunya otomatis terbuka ya. Saya alhamdulillah otomatis tertutup gitu loh maksudnya itu. Jadi mau masuk terbuka sendiri, ada angin. Suhu ruangan terjaga. Jadi alhamdulillah walaupun siang itu di sana itu 48 sampai 50, siang itu alhamdulillah dingin sih. Jadi kita yang di situ itu malah kemulan, pakai selimut ya, pakai selimut itu. Nah, memang kalau saya amati di antara saya diizinkan oleh Allah Ta'ala pergi haji itu waktu kemarin tuh yang paling panas menurut saya. Jadi pada saat kita selesai sholat Isya ya, selesai sholat Isya itu matahari kan sudah tidak ada. Itu panasnya, anginnya itu sempromong kayak matahari di depan muka itu rasanya. Iya. Yang biasanya Madinah itu dingin ya, biasanya kan dingin ya. Itu sama. Mau berangkat Nyun Sewu nggih. Mau berangkat sholat malam aja itu udah panas. Udah panas. Ya. Jadi keluar selesai subuh itu sudah panas juga, lebih panas lagi. Pas buka pintu hotel itu langsung habis panas gitu. Kalau pintu hotel itu, kalau pintu kamar masih enggak. Keluar aman. Iya. Kayak di depan kompor itu ya. Iya. Karena pada saat itu saya sempat Jumatan di masjid di hotel transit itu. Saya itu Jumatan karena udah penuh, udah nggak bisa, udah di depan masjid ini udah penuh semuanya. Itu berdiri aja gini, selesai dengerin ceramahnya, selesai kemudian ambil soft untuk sholat Jumat di depan pintu masjid itu. Sandal itu kan saya letakin gitu ya, kemudian saya ambil sajadah. Itu namanya sholat tuh kayaknya saya nggak kusuk, saking panasnya kaki itu. Jadi sajadah itu tembus ya. Masya Allah. Selesai doa secukupnya waktu itu, saya pakai sandal. Ya Allah, ya Rabbi. Sandalnya itu kayak besi yang dibakar. Padahal karet. Waduh, ya Allah, jadi mau teriak itu jadi mau diem. Sambil, waduh, Masya Allah, aduh. Cuma gitu, sampai diem, getar karena saking panasan dipakai itu. Iya. Karena kalau sandal diambil, diginiin, wah bisa hancur itu. Nah,
Itu saking panasnya nggak kuat sih. Jadi Atau karena kemarin pas bulan apa Mei atau Juni? Juni Juli. Juni ya, sehingga Juni, Juli. benar-benar memang suhunya ya panas Suhunya itu. memang pas Tapi lagi memang panas. nggak apa ya nggak kayak biasanya gitu. Kayaknya nggak kayak biasanya sepanasnya itu. Jadi betul-betul di situ itu sampai 48-50 itu betul-betul terasa. Cuma memang pada saat di sana alhamdulillah dari travel ya alhamdulillah atas izin Allah memberikan servis yang baik dan juga yang dia muasasah kami juga istilahnya itu makan itu istilahnya apa ya, nggak pernah lapar lah. Iya. Nggak pernah habis makanan. Belum habis sudah datang lagi. Iya, minuman itu seambil-ambilnya dikasih. Iya, iya. Mau ambil 6 diboyong itu masuk ke kamar itu ya dibiarin. Minuman seperti itu. Yang jelas panasnya orang Jawa bilang orang adu bilang saking panasnya gitu lah. Tapi ya memang harus dikerjain karena memang itu waktunya Allah memberikan panas pada saat bulan Dzulhijjah. Jadi tetap dinikmati aja. Walaupun ini cerita ini bukan ngeluh saya, insya Allah enggak, saya hanya bercerita aja itu yang saya alami atau bahkan kami alami semuanya. Terus hikmah yang bisa diambil dari kondisi semacam itu gimana, Ustaz? Saya itu ketakutan yang saya pikirkan itu waktu awal saya datang itu ke Mekah itu pas hari Jumat itu saya mikir ini di dunia panasnya kayak gini gimana di neraka ya gitu. Itu aja sandal yang saya pakai itu baru saya letakkan 5 menit lebih dikit aja lah ya. Itu kan sholat. Karena bacaan kalau di sana itu kalau Jumat itu kan bacaan suratnya kan pendek, surat pendek, 5 menit lebih dikit sambil doa itu saya pakai seperti itu. Saya mikir ya Allah itu di neraka gimana ya rasanya. Padahal ini hari dunia Ustaz ya, bukan hari akhirat ya. Bukan. Jadi ini benar-benar di dunia. Jadi saya berpikir masya Allah hanya seperti itu. Jadi kalau hikmah dari saya yang saya pikirkan itu ya bukan masalah ini di neraka bagaimana, malah harusnya bagaimana caranya besok kita itu jangan sampai diizinkan oleh Allah Ta'ala itu atas dosa-dosa kita yang belum hilang itu masuk neraka. Wes aku ngerasa ke ora penak waktu itu aja udah apa namanya ya, udah ngeredek menurut saya itu sudah ngeredek gemetar sebenarnya. Jadi menurut saya hikmahnya hanya saya itu bener ya kalau di neraka kayak apa panasnya. Padahal panas itu kayaknya hawanya itu bisa aja belum kena api neraka hawanya itu sudah. Kalau kulit katanya guru-guru kita dulu itu kan ngelonyom itu loh, ya. Jadi melepuh katanya. Gimana kalau memang itu besi panasnya dituangkan di perut, kemudian taruh di punggung, kemudian belum istilahnya besi-besi panasnya dimasukkan melalui mulut karena makanannya dimakan itu haram, masuk lagi mulut besi yang satunya karena omongannya kasar, masuk besi lagi di mulut karena apa? Karena omongannya penuh dengan egois, masuk besi di mulut karena hobinya nyuruh suaminya, kan begitu ya. Nah ini yang harus kita pikirkan sebelum yaumul qiyamah. Kita harus benar-benar sudah mulai belajar lah. Nah, insya Allah. Pak Tung, kan Pak Tung sering ke luar kota juga ini ya, sering keluar kota. Ini pengalaman di kota-kota lain, di kampung barangkali kemarin sempat pulang kampung nggak? Itu suhunya bagaimana? Luar biasa panas banget tuh Ji. Di mana itu? Di Bali. Di Bali, di Denpasarnya ya? Denpasarnya ya. Sekitar berapaan itu? Oh, kalau mengenai itu mungkin hampir 30 lah ya. Lebih 30 dong. Biasanya itu kan hanya 24, 25 gitu. Siang itu? Iya, siang. Oh. Ini panasnya pol. Pinggir pantai ya? Ya, karena di pinggir pantai juga gitu, karena juga di kuburan juga. Oh, di kuburan juga. Panas itu. Oh gitu, panas. Dengar sebelah. Cak Sobri, yang baru dari kota Malang nih, kota sejuk, Ustadz ya. Pengalaman bagaimana di kota Malang kan masih ada adem-ademnya. Oh masih, karena di Batu ya? Iya di Batu. Cuman ini Ustaz, kalau kondisi panas baik di Mekah, di luar Mekah
apa ini akan menjadikan mental manusia itu juga emosinya makin tinggi Pak Ustadz? Karena kondisi panas orang gampang emosi Ustadz. Ya sebenarnya bisa aja itu menjadikan gampang emosi kalau orang itu lagi terkena suatu masalah. Sebenarnya nggak usah orang yang lagi panas cuaca ya. Orang yang lagi pusing aja bisa langsung emosi. Di dalam rumah nggak panas biasanya tuh Pak Ustadz, itu bisa Pusing emosi. aja emosi. Kemudian kadang-kadang dia di dalam rumah ada AC, dia HP-nya ketahuan ada WA nyelonong aja, itu panas itu. Keringetan. Oh iya, Udah keringetan. seperti itu. Ini lagi ngomongin siapa sebenarnya ya? Ngomongin panas, Ji. Ngomongin panas ya, ngomongin Jadi panas. panas itu bisa menjadikan seorang itu lebih agresif, insya Allah bisa. Insya Allah itu bisa. Karena kebiasaan panas itu kan tetap ada hawa-hawa makhluk-makhluk yang menjadikan tubuh itu menjadi panas juga. Kalau memang dia itu lupa bahwa apa yang dikerjakan itu harus karena Allah, sehingga orang itu akan lupa bahwa ada makhluk yang nyusup di antara tubuhnya itu, ada makhluk yang masuk karena dia melakukan emosional dalam menghadapi kehidupan dia sehari-hari. Emosional, saya tidak bilang marah ya. Emosional itu makhluk itu akan nyusup. Apalagi emosional yang lari ke arah marah, ngomong yang ada penekanan. Kan seperti itu. Kan oh ini kan budaya, bukan. Rasul tetap mengajarkan lemah lembut. Jadi jangan dengan budaya itu mau mempertahankan bahwa itu benar, kan nggak boleh juga ya. Jadi insya Allah ada makhluk yang menjadikan panas. Makanya kalau makhluk-makhluk itu ya menjadikan orang-orang yang memang hobinya seperti itu semangatnya tinggi biasanya. Semangat tinggi itu akan gampang sekali dia emosi. Ya insya Allah seperti itu yang selama ini saya pelajari dari sifat-sifat karakter-karakter manusia yang saya padukan dengan sifatnya Rasul itu begitu. Bedanya di situ. Insya Allah seperti itu, Cak Sobri. Pak Ustadz, kalau misalnya kan Pak Ustadz sering menerangkan bahwa apa saja musibah yang terjadi itu karena buah tanganmu sendiri. Nah kalau musibah panas misalnya di satu daerah itu terjadi, apa bisa disebabkan karena perbuatan tangan masing-masing orang yang ada di kota tersebut itu Pak Ustadz? Bisa aja seperti itu, bisa saja semuanya. Bisa saja Allah itu memberikan petunjuk bahwa ini juga dekat dengan Akhir zaman gitu Pak Ustadz? ini sudah akhir zaman. Setelah Rasul itu sudah akhir zaman, dekat dengan yang namanya Tuhan atau Yaumul Qiyamah. Ini sudah dekat. Makanya panas itu dikenalkan agar orang itu mendapat hidayah dari Allah, belajar dari situ. Agar orang itu kembali ke jalan Allah. Kalau kerasa ini kok panasnya kayak seperti ini, kan berpikir bahwa besok itu di neraka ya melebihi seperti ini. Nah kita kan harus berpikir sendiri, apakah kita itu siap besok itu Yaumul Qiyamah itu menghadapi, kan seperti itu. Untuk menghadapi Yaumul Qiyamah ini tidak lain adalah amal soleh kita itu harus besar di hadapan Allah, bukan besar menurut kita, nggak bisa. Besar di hadapan Allah. Kemudian dosa-dosa kita itu juga kalau bisa, nah ini kalau bisa, ini doa untuk saya khususnya. Kalau bisa itu dosa itu kan terkurangi atas izin Allah. Jadi bukan merasa saya nggak punya dosa, kan beda. Kalau saya nggak punya dosa itu kan egoisme manusianya sendiri, kesombongannya yang merasa tidak punya dosa. Makanya banyak ayat-ayat Allah itu menceritakan bahwa itu hidayah atau petunjuk yang memang manusia pada umumnya, khususnya manusia Muslim itu harus berpikir bahwa hidup di dunia ini sebenarnya ujian yang harus kita kerjakan. Jadi tidak boleh main-main. Apa yang harus kita kerjakan itu karena Allah semuanya. Sehingga nanti mudah-mudahan tidak sia-sia besok pada saat kita itu betul-betul dipanggil untuk menghadap Allah. Umpamanya doa saya menghadapnya itu nanti bareng-bareng lah sama Muslim yang lain. Maksudnya apa? Yaitu nanti di akhir zaman itu bareng-bareng aja. Amin. Jadi itu udah endingnya orang Muslim sedunia, yang nanti akhirnya orang yang non Muslim yang hidup, kemudian mulai simbol-simbol Islam itu akan dihancurkan oleh mereka.
Setelah orang Islam sudah nggak ada, sudah meninggal, mau jasad itu mau terbaring, mau tidur, mau apa, udah bukan urusan kita, itu urusannya Allah Ta'ala. Baru Allah menurunkan yang namanya kiamat. Saat ini salah satunya adalah gempa di mana-mana. Khususnya di Indonesia itu kan sangat sering terjadi. Menurut saya itu cara Allah mengalirkan minyak yang ada di bumi. Melalui Gempa itu kan begitu, ya kan tetap harus ada ilmu fisikanya, tetap dialirkan gerg-gerg. Ya siapa yang alirkan? Ya malaikat aja. Malaikat yang menjaga lapisan-lapisan bumi itu gerg-gerg itu dialir-alirkan. Kemudian juga mengalirkan gas-gas yang gambar terbakar nanti di dalam bumi itu dialirkan juga di suatu titik atau beberapa titik sebenarnya. Itu di istilahnya itu, kalau istilahnya itu mau diledakkan itu di mana manusianya itu penuh di situ. Dan nanti juga mulai gunung-gunung berapi itu lava-lavanya juga dialir-alirkan ke titik-titik yang nanti akan menjadi peledaknya. Insya Allah seperti itu. Maaf Ustadz, tadi menyambung Pak Atung tadi, saya jadi ingat peristiwa pekan lalu Ustadz, itu di Hawaii itu Ustadz ya, semacam ada api yang jatuh dari atas, titik dus, kemudian ditimpa oleh angin, kalau tidak salah kecepatannya 130 km per jam itu Ustaz. Akhirnya api merambat ke seluruh kota sehingga habis terbakar Ustaz. Nah, apakah peristiwa semacam itu bisa saja terjadi di negara kita atau bagaimana kalau kemungkinan itu bisa terjadi, cara mencegahnya kira-kira gimana Ustaz? Kalau dari sisi akhlak kita Ustaz. Iya. Kalau memang api itu tidak ada dan memang betul-betul dari atas kelihatan turun kena angin, itu hanya Allah Ta'ala sudah. Jadi Allah akan menyelesaikan masalah di daerah situ. Ada daerah situ yang memang dari sisi menurut perhitungan Allah itu memang harus dibakar lah istilahnya. Wallahu alam yang mana ya saya tidak tahu. Bisa aja memang itu daerah-daerah situ ada sesuatu yang dilakukan yang tidak baik barangkali. Jadi itu Allah harus mengirim api. Loh kok bisa datang api secara kimianya gimana? Oh kimia mah Allah gampang sekali kan gitu ya. Nggak usah yang kimia. Itu jin yang di Indonesia itu kalau di shoot di YouTuber itu kan ada jin yang namanya Banaspati yang api jalan-jalan nemplek membakar. Itu di Indonesia itu banyak. Nah bisa aja memang salah satu jin yang punya sifat api kuat itu dipegang oleh malaikat, memang diturunkan. Makanya kelihatan aja kalau apinya itu turun di situ, kemudian angin kencang. Itu Allah itu sangat gampang. Karena apa? YouTuber itu malaikat bukan, ilmunya itu bukan ilmu yang dari Allah, ilmu dia itu ilmu dari turunan-turunan sebelumnya. Itu aja bisa bertempur dengan api-api yang seperti itu, apalagi Allah, kan seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala kayak Haji Hasan. Kalau saya nggak lihat sih, tapi kalau Haji Hasan bisa diizinkan tahu, kan memang itu diberita, itu cara Allah aja. Sama seperti yang di pada waktu bulan Dzulhijjah kemarin yang berhaji itu ya diuji dengan panas yang seperti itu, kemudian keleleran, tidur itu ada yang di depan toilet, kemudian makan itu ya susah, kemudian akhirnya orang itu protes semua, dan itulah yang dinamakan jidal, dan itu bisa menggugurkan hajinya. Seperti itu. Nah ini harus difahami dengan baik. Makanya berlatihlah di negara kita masing-masing itu, berlatih untuk tidak gampang berbantah-bantahan, berlatih untuk tidak gampang ayel-ayelan. Kalau umpamanya disindir, difitnah, nggak usah panas. Seperti itu, belajar. Karena Rasul aja melakukan ibadah haji kan sekali. Jadi kita kalau bisa ya sekali, kalau tidak bisa, kalau ngerti gagal ya 2 kali, kalau gagal lagi 3 kali, tapi jangan utang berangkatnya. Insya Allah seperti itu. Kurang lebih gambarannya begitu, Ci. Kurang lebih, wallahu a'lam. Ada yang disampaikan. Tadi Ustadz katakan panas ini yang sedemikian ekstrim di mana-mana, di banyak negara, di negara kita juga.
itu kemungkinan salah satu tanda-tandanya kedatangan Tuhan, dan Tuhan adalah tanda-tanda hari kiamat, di mana banyak pendakwah mengatakan perteballah tauhid gitu, atau kuatkanlah tauhid. Nah, Ustadz, menguatkan tauhid ini di titik-titik mana, Ustadz, dalam menghadapi bencana atau keadaan seperti ini, Ustadz? Sebenarnya memang tidak segampang pertanyaan Haji J. Mempertebal tauhid, memperdalam tauhid, menegakkan tauhid itu sebenarnya sulit sih. Memang harus belajar beneran. Jadi harus ada gurunya memahami, dan gurunya pun harus paham tentang tauhid. Kalau gurunya hanya sekedar memberikan pelajaran tentang Quran, kalimat, kata-kata dari Quran itu begini begitu, ya belum tentu itu bisa menjadikan dia mengerjakan tauhid, belum tentu. Tetapi tauhid itu memang betul-betul dipahami. Jadi betul-betul mengerti tentang Allah. Kalau umpamanya salah satu nih, kita dakwah, saya dakwah. Kalau saya bilang umpamanya, kamu baca ini, kamu kalau sholat duha baca ini, pasti rezekimu mengalir terus. Saya bilang pasti, itu dosa di hadapan Allah. Syirik, Ustaz. Iya, betul. Itu masuk syirik. Kenapa? Yang pasti itu hanya Allah. Kita itu hanya berusaha. Tapi siapa yang berani bilang pasti? Betul Haji Hasan tadi bilang, syirik sebenarnya. Berarti kita merasa diri kita Tuhan. Itu bahaya. Dan itu sebenarnya pelajaran tauhid yang harus kita jaga. Itu salah satunya. Nah, kalau kita melihat banyak nggak saudara-saudara kita itu seperti itu? Banyak. Kalau kamu baca ini pasti rezeki ngalir terus. Dari mana? Baca ini pasti hutangmu terbayar. Dari mana kepastian itu? Yang pasti itu hanya milik Allah. Nah, ini baru belajar kalimat pasti aja, belum yang lain-lain. Baca Quran karena Allah, sholat karena Allah, itu harus dipahami. Sehingga jangan sampai kita sholat hanya pengen dagangan kita laris, itu ya nggak boleh. Nah, itu yang tidak lillahi ta'ala. Berarti kita menjual sholat kita itu agar dapat uang. Jadi kita kerjakan akhirat tapi untuk dunia, malah kebalik itu. Harusnya kita mengerjakan dunia itu untuk akhirat. Nah, tapi banyak nggak yang seperti itu? Sangat banyak yang mengajari seperti itu. Atau kebiasaan gimana Ustaz ya, kita menerima ilmu dari guru-guru kita gitu ya, atau guru kita yang menyebarkan ilmu itu. Jadi kecenderungannya kalau ngaji itu lebih ngejar fadilahnya bukan ilmunya. Iya, kita dapat ini, oh, fadilahnya apa ini? Oh ini. Wah, ini yang kita kejar. Ilmunya nggak kita dapatkan. Praktekin ya. Bener sih. Gitu ya. Sebenarnya nggak salah. Yang seperti itu, fadilah itu kan sebenarnya semangat aja. Menurut saya itu iya bonus atau memberikan semangat. Memberikan semangat, kayak umpamanya Allah menceritakan dalam Quran itu kalau bersedekah lillahi ta'ala akan dibalas 10 kali. Bahkan ada yang 700 kali kalau kita langsung terapkan. Sebenarnya itu kan agar menjadi semangat bersedekah. Fadilahnya ya dapat balasan 10 kan, betul ya, gitu? Iya, betul. Ya. Fadilahnya dapat balasan 700, betul nggak sih? Itu kan sama kalau dikatakan fadilah, tapi harus niatnya lillahi ta'ala. Biarkan itu urusan Allah Ta'ala sebenarnya. Itu sama. Fadilahnya begitu, begitu. Iya, benar. Baca Quran, 1 huruf dapat pahala 10. Nah, itu fadilahnya seperti itu. Tapi kan kita bukan cari pahala, kita memahami Quran beneran. Bukan mencari fadilah terus akhirnya nggak ngerti si Quran. Akhirnya belanyongan akhirnya. Kan gitu. Walah akhirnya Quran, akhirnya orang-orang tertentu itu dibaca ini untuk ini, baca ini untuk ini. Lah, akhirnya kan malah jadi mantra takutnya itu. Iya. Lah itu kan dilarang, ayat-ayat Quran dijadikan mantra itu ya seperti itu. Mantra itu untuk apa? Untuk keinginan dunia, pribadi dunia. Apa? Kaya,
apa nyakitin orang, apa melet orang, kan gitu ya. Dapat proyek. Dapat proyek, jadi mantra itu akhirnya. Iya kan? Biar jualannya laku. Biar jualannya laku. Gak mau kalah nih Haji J. Biar skripsinya cepat selesai. Amin, amin, amin. Jadi itu sebenarnya. Jadi fadilah itu penyemangat. Istilahnya itu girohnya biar muncul gitu. Tapi bukan itu yang dicari. Itu penyemangat aja. Letakkan aja pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, kadang-kadang itulah yang kita jadi lupa. Akhirnya nyari itu. Padahal setelah itu dia diizinkan oleh Allah Ta'ala, keinginan terkabul, muncullah ujub, riya, sombong, dan diceritakan setiap saat. Selesai dia, amal-amal solehnya habis, sudah nggak dapat apa-apa, karena yang dia cari hanya dunianya. Makanya ayolah kita belajar benar-benar tauhid. Walaupun yang ditanyain Haji J tadi, gimana kita bisa memperdalam itu? Ya memang harus belajar dengan guru-guru yang kita dengarkan itu memang benar-benar paham, ya benar-benar paham. Jadi inilah kesulitan-kesulitan kita dalam menjalani ujian di dunia ini, Ji. Jadi untuk menjadikan tauhid kita kuat, itu pasti ujiannya juga berat. Jadi tetap aja belajar meluruskan tauhid terus menerus agar kita dinilai soleh oleh Allah Ta'ala. Amin, insyaallah ya. Wallahu a'lam. Oke, masih ada yang disampaikan? Alhamdulillah, dulur beriman semuanya, alhamdulillah kita sudah belajar banyak tentang tauhid ya, berkaitan dengan cuaca dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga bahwa Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu hidup di tengah-tengah Sahara yang cuacanya sangat panas, tapi beliau perilakunya sangat lembut. Bahkan dengan kelembutan ini banyak akhirnya yang tertarik kemudian kembali ke Islam. Dan beliau juga mengajarkan agar tidak emosi, padahal di lingkungannya itu sangat panas. Nah, inilah bahwa panas yang terjadi saat ini jangan sampai memancing kita untuk kemudian emosi, marah dan sebagainya, karena Rasulullah telah mengajarkan demikian, la taghdab walakal jannah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah. Amin. Untuk bisa mencontoh, paling tidak berusaha mendekati apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, dan tentunya dengan niat dan kesadaran bahwa itu adalah untuk keperbaikan akhlak kita. Barangkali yang dapat sampaikan itu, terima kasih Ustaz Danu yang sudah menyampaikan banyak pelajaran, Pak Tung, Kak Sobri, Mas Haji Z. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.